coba dimulai aja biar saya dulu. Sudah Pak. Ya, ibu ini, ibu supaya saya nggak ngalangin, coba saya ngomong sambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari bagian pengadaan dan jasa di sini akan menjelaskan mengenai katalog elektronik lokal Kota Balikpapan. Ini ada di webinar. Jadi untuk katalog elektronik lokal sendiri, dasar hukumnya penyelenggaraan itu ada beberapa peraturan yang mendasari. Di antaranya itu peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pembayaran. Nah, untuk peraturan Presiden ini akan berubah lagi kemudian karena kami sudah ada sosialisasi mengenai perubahan terbaru mengenai peraturan Presiden. Kemudian peraturan LKPD nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik. Kemudian keputusan Kepala LKPD nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Jadi untuk Bapak Ibu yang misalnya mau baca-baca tentang peraturannya biar lebih paham, bisa membuka di laman www.lkpp.go.id. Nah, kemudian untuk katalog elektronik lokal Kota Balikpapan sendiri saat ini sudah tersedia 18 etalase produk dengan 861 produk sudah tayang dan sudah ada 41 penyedia yang terdaftar. Kemudian sudah ada 13 transaksi dengan nilai transaksi mencapai 5.436.616.000 rupiah. Ini untuk transaksi di beberapa etalase. Nah, untuk etalasenya sendiri ini ada daftarnya. Yang pertama itu alat tulis kantor, kemudian aspal, bahan material, bahan pokok, belanja media, beton tugas, beton ini, sewa ternak, jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa pendidikan dan pelatihan. Dan ini jumlah penyedia dan produk yang sudah kaya untuk masing-masing etalase. Kemudian etalase yang lain yaitu jasa pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, kemudian makanan dan minuman, pakaian dinas dan kain tradisional, seragam sekolah, servis kendaraan, souvenir dan jasa pengolahan sampah. Jadi untuk 16 etalase itu dibuat oleh LKPP. Kemudian yang 2 etalase yaitu jasa pengolahan limbah dan jasa pelatihan itu dibuat oleh PDJ Balikpapan atas dasar usulan dari dinas. Jadi misal dari 18 etalase ini produk Bapak Ibu belum ada tersedia tempatnya begitu, bisa mengusulkan kepada OPD misalnya membutuhkan, nanti OPD koordinasi dengan bagian pengadaan untuk kami kaji apakah memang diperlukan pembuatan etalase yang dimaksud. Kemudian ini nilai transaksi katalog purchasing katalog elektronik Kota Balikpapan sudah ada dari makan minum itu sudah ada 5 transaksi dengan nilai 900 juta sekian. Kemudian untuk bahan material itu sudah ada transaksi dengan nilai 600 juta. Dan pakaian dinas dan kain tradisional ini paling banyak, ini transaksinya sudah mencapai 2,9 miliar dan aspal 800 juta dengan total 5 miliar 400 juta. Nah, untuk mendaftar sebagai katalog elektronik, penyedia katalog elektronik
Jadi pelaku usaha itu harus memenuhi 3 langkah berikut, yaitu yang pertama harus punya sistem pengadaan secara elektronik, kemudian mengisi kualifikasi pelaku usaha di laman Sikap, kemudian baru bisa mendaftar di katalog elektronik. Kemudian saya akan jelaskan langkah-langkah. Langkah 1 yaitu pembuatan akun SPSE. Itu Bapak Ibu bisa masuk ke laman lpse.balikpapan.go.id. Kemudian klik pendaftaran penyedia. Kemudian masukkan email. Ini biasanya sih email perusahaan yang ada. Kemudian itu daftar. Setelah itu Bapak Ibu akan dapat email seperti tadi Bapak sudah mencobakan Pak, itu nanti diklik ada di emailnya itu, klik konfirmasi. Kemudian diminta untuk mengisi data-data perusahaannya, bisa seperti bentuk usahanya, apakah PT, CV atau lokasi. Kemudian setelah mengisi data-data perusahaan didaftar. Setelah terdaftar itu akan mendapat email lagi berisi petunjuk untuk verifikasi dokumen ke bagian pengadaan dan jasa di sekretariat. Jadi untuk verifikasi itu biasanya direktur perusahaan atau dengan diwakilkan dengan surat kuasa kalau bisa berhalangan hadir, dengan membawa KTP, IKAS, NPWP perusahaan dan akta pendirian. Untuk usaha perorangan bisa cukup membawa KTP dan NPWP. Setelah membuat akun di LPSE, Bapak Ibu harus mengisi data-data di Sikap. Itu dimasuk di laman sikap.lkpp.go.id. Itu loginnya nanti pakai user ID dan password yang sama dengan akun SPSE. Kemudian isi data perusahaan yang meliputi izin usaha, manajer, akta, SDM, pengalaman, perawatan, dan pajak. Jadi sistem-sistem ini sebenarnya sudah terintegrasi ya. Jadi misalnya untuk kualifikasi usahanya nanti sudah connect dengan akun di katalognya. Nah ini untuk pendaftaran katalog elektronik lokal. Yang pertama itu buka di e-katalog.lkpp.go.id, kemudian login dengan user yang ID dan password yang sama yang sudah dibuat, kemudian buat dokumen persyaratan yang meliputi surat pernyataan UMK, SPP 2 tahun terakhir beserta laporan keuangan dan akta pendirian. Kemudian menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku di katalog elektronik. Jadi sebelum ada peraturan terbaru untuk pendaftaran pada katalog elektronik ini prosesnya panjang dan susah karena harus melalui verifikasi di bagian pengadaan. Tapi karena ada program dari Pak Jokowi untuk percepatan penayangan produk, jadi untuk pendaftarannya sendiri sudah dipermudah, langkah-langkahnya dipersimpel sederhana. Jadi pelaku usaha bisa mendaftar sendiri, menaikkan produk sendiri yang ada di katalog. Nah untuk menaikkan produk pada katalog, ini kalau sudah punya akun SPSE tinggal login di katalog lkpp.go.id dengan user ID yang sama, kemudian klik produk, tambah produk, kemudian pilih etalase produk. Misalnya alat tulis, ketika ada Balikpapan, itu otomatis semua etalase yang ada di kota Balikpapan itu muncul. Jadi pilih ada yang sesuai dengan produk yang mau dihadirkan. Kemudian isi informasi produk, meliputi nama produk, merek, nomor produk, ukuran, sertifikat TKDN kalau sudah ada, kemudian KBKI,
atau klasifikasi baku komoditas Indonesia, isi kode KBKI yang sesuai dengan produk yang akan ditayangkan. Kemudian pilih kategori produk dan ubah gambar produk. Kemudian pilih wilayah di mana produk akan dijual. Jadi karena ini katalog lokal yang Balikpapan, kita pilih wilayah jualnya Balikpapan. Sebenarnya bisa sih memilih beberapa wilayah, tapi kan itu satu harga untuk di Balikpapan aja. Nanti kalau misalnya kita tayangkan di Berau misalnya dengan harga di Balikpapan itu kan ya nggak masuk ya harganya, karena ada ongkos shipping dan sebagainya. Mbak, nanya dong sekalian, kalau misalkan daftarnya itu misalkan Balikpapan sama Linda, itu bisa langsung sekalian daftar gitu? Maksudnya wilayahnya milih 2 gitu langsung atau 3? Ya itu tadi harganya kan kalau harga Balikpapan sama nanti harga di Samarinda kan beda. Soalnya di katalog lokal itu ongkirnya 0, kita minta ongkirnya 0, jadi harga itu sudah termasuk dalam ongkirnya itu sudah termasuk dalam harga yang kaya. Jadi kalau misalnya Bisa cetak 2? bisa sebenarnya bisa di mana aja, cuma dia itu harganya kan nanti Bisa Pak, masing-masing daerah itu ada ya katalog lokalnya. Tapi memang Bapak harus mendaftar di Samarinda juga. Oh, Jadi Balikpapan Misalnya Samarinda. perusahaan satu, daftarnya kemana-mana dia nggak apa-apa. Misalnya di Kutim, di Kubar, di Samarinda, itu bisa. berarti tidak. menayangkan di Balikpapan, iya. Ya. katalog lokalnya daerah yang Oh ya, kecuali kalau misalkan kita pengen daftarnya harganya jadinya beda di tiap kota, berarti daftarnya beberapa kali gitu ya, Bu? Iya, di tempat masing-masing Pak. Masing-masing Nanti bisa ya? iya. Soalnya kan pakai elektronik semua. Ya. Soalnya kan ada UKM yang produknya dia banyak dan dia misalkan untuk ongkos kirimnya kan kayak dari sini ke Samarinda kita biasa ada yang rutin gitu. Jadi untuk ongkir emang bisa 0. Jadi enggak bisa Pak kalau kemungkinan bisa di wilayah jualnya nanti milih Samarinda tambah berarti ya. Tinggal pilih wilayah jualnya Pak. Iya. Oh gitu. Pilih wilayah. tapi maksud saya tuh harga yang masih tayang itu produk itu yang berlaku juga untuk nanti di daerah Kota lain lain itu. kota lain Itu jadi resiko yang iya daftar resiko ya. penyedia. Atau kalau mau lebih mudahnya ya langsung daftar di katalognya punya daerahnya Samarinda dengan harga yang Sesuai Pak. Iya. Oh iya. Sudah ditambahin ongkir. Iya. Ada. ini saya lanjut ini untuk harga produk tinggal unduh template file Excel-nya, kemudian isikan harga produknya di filenya itu baru diunggah lagi. Nah, kemudian unggah dokumen pendukung harga yang meliputi PIB, struktur harga, dan bukti transaksi atau invoice. Kalau misal produk impor, ya kami sarankan untuk upload PIB-nya atau upload juga struktur harganya. Jadi harga yang tayang itu nanti ada rinciannya, bisa dapat harga sekian itu dari mana aja. Dan kalau sudah punya bukti transaksi invoice dari transaksi sebelumnya yang sudah ada, itu bisa diupload juga. Kemudian klik tayangkan untuk menayangkan produk. Jadi kalau sudah isi semua data-datanya itu sudah langsung bisa ditayangkan. Jadi dulu kalau untuk menayangkan itu harus ada proses persetujuan dari kami di bagian pengadaan, tapi karena prosesnya sudah dipermudah, dipersempel, disederhana, jadi penyedia itu langsung bisa menayangkan produk. Nah, ini tampilan dari produk yang sudah tayang pada katalog elektronik. Ini nanti akan muncul nama produknya, perusahaan, TKDN, BNT, dan sebagainya. Jadi kalau dilihat itu ya, nanti TKDN yang muncul pertama itu, kalau saya lihat itu yang nilai TKDN-nya paling tinggi, itu akan muncul di paling depan. Karena memang dari pemerintah sendiri untuk saat ini kan sedang mengencarkan untuk membeli produk dengan TKDN. TKDN itu apa ya? TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Jadi misal produk ini, misal produk elektronik itu
dalam ribuan dari produk ini itu berapa persen menggunakan sumber daya dari dalam negeri, misalnya pekerjaannya atau perawatannya, bahannya. Mbak, ini TKDN-nya self declare kan ya? Kalau TKDN enggak Pak, itu harus disertifikasi dulu di Kemenperin. Kalau TKDN biasanya yang produk alat elektronik atau alat tulis itu biasanya sudah ke TKDN. Nah ini kan di sini teman-teman UKM produknya bukan yang elektronik atau Ya apa? juga souvenir. TKDN-nya kosong nanti Pak. TKDN-nya berarti nggak perlu diisi. Tidak perlu. Tidak perlu diisi. Iya. No. Nah, Lebih enak berarti kalau TKDN itu susah soalnya. iya. Ini komitmen atau tujuan agar kita pengadaan dan jasa melalui katalog elektronik itu lebih, jadi pengadaan pakai katalog itu lebih cepat ya, karena bisa kita transaksi hari ini juga sudah berbongkar itu bisa saja, tapi kalau dibandingkan tender itu kan prosesnya bisa 1 bulan lebih lama. Terus mudah karena tinggal klik kayak belanja di Shopee atau Tokopedia. Kemudian transparan ya, karena transaksinya itu kita bisa lihat, orang umum juga bisa lihat transaksinya sudah berapa, tercatat secara elektronik jelas yang mengalir. Nah ini prioritas penggunaan produk dalam negeri. Itu misalnya dari dinas akan membeli produk di katalog itu sebenarnya harus mempertimbangkan hal-hal itu. Jadi dalam memilih produk itu yang pertama harus kita lihat adalah produk yang memiliki nilai TKDN plus BNP minimal 40% dengan nilai TKDN paling sedikit 25%. Kalau tidak ada produk dengan TKDN sekian, berarti kita harus milih produk dengan nilai TKDN kurang dari 25%. Kalau memang tidak ada yang TKDN-nya kurang dari 25%, kita pilih ya produk yang dengan label PDN. Nah, label PDN ini yang sebenarnya self declare dari penyedia. Jadi ya dari penyedia menyatakan bahwa ini produk dalam negeri. Nanti akan muncul di produk yang tayang di katalog itu adalah label sedikit tentang PDN, dan kalau 3 opsi ini belum ada produknya, kita baru beli produk impor. Dan kalau tidak ada dari 1, 2, 3, 4 ini tidak ada, baru kita beralih di metode lain seperti tender, pengadaan langsung. Jadi dari kami sendiri misalnya dari OPD akan mengadakan produk tertentu gitu. Kami lihat dulu di katalog itu sudah ada produk. Jadi kalau misal di katalog sudah ada, jadi kami sarankan untuk dinas itu membeli langsung di katalog, jadi tidak perlu lagi. Seperti kemarin dari dinas pariwisata itu juga karena produknya sudah di katalog, jadi kami sarankan untuk langsung membeli di katalog elektronik. Jadi kemudian untuk makan minum sendiri, kalau di sekretariat rata-rata itu sudah melalui katalog elektronik. Ini panduan untuk pelaku usaha kalau bisa mau daftar, kami sudah membuat video tutorial pendaftaran bisa dilihat di YouTube, kemudian bisa lihat pendaftaran intinya. Ini untuk kalau mau daftar SPSE ini yang ada kemudian untuk mengisi data-data sikap itu Bapak Ibu bisa melihat di panduan penggunaan aplikasi sikap. Kemudian untuk menayangkan produknya bisa melihat kemudian untuk syarat-syarat produk perdeklarasinya itu bisa lihat di dokumen pengenalan. Jadi ini sudah saya tahukan linknya. Kalau nanti dapat materinya bisa langsung diklik aja, nanti muncul panduannya. Jadi tidak usah susah cari sendiri.
Segala terima kasih. Terima kasih Ibu atas materinya. Bapak Ibu, apa ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak. Berdiri aja Pak. Baik, selamat pagi Pak. Saya Arun dari Mantap. Mau tanya untuk proses alur orderannya aja. Jadi misalnya sudah terdaftar di katalog tadi, kemudian jika ada orderan ke kita, itu prosesnya bagaimana di situ? Apakah melalui elektronik juga? Kemudian tahapannya bagaimana? Termasuk juga dan proses pembayarannya bagaimana? Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin karena materinya sudah selesai disampaikan, IG-nya di stop aja dulu Pak. Saya tanya jawabnya